Saudara, seperti janji kami tadi, kami akan mengajak Anda untuk kembali ngobrol-ngobrol sama komunitas. Kalau tadi mungkin udah lihat ya, komunitas hari ini adalah komunitas sepeda PPG Pura-Pura Goes. Ini langsung saya ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol langsung. Halo, Pura-Pura Goes. Selamat pagi. Sudah bersepeda sejauh berapa kilometer nih pagi tadi? Soal kan saya sama Iriana tadi kan opening dulu nih. Nah, udah berapa Tadi kita jauh? melipir dulu ya. Ya, tadi kita hanya pemanasan aja dulu. Pemanasan Oke, dulu. pemanasan. Tingkat-tingkat aja. Ini Om Siroj ini berarti sebagai koordinator atau ketua lah ya Om ya? Ya, ditunjuk aja sih, diamanain aja ya, berdasarkan undang-undang ya. Ketua, tapi bukan yang dituakan ya kan? Karena semuanya masih ABG semua nih. Masih ABG, masih punya Panggilnya semangat kakak yang dong tinggi jadinya. gitu ya. Semangatnya tinggi. Tunggu, satu lagi. Tadi pemanasannya ini beneran secara goes pura-pura atau Itu beneran dia. di kayu? Karena Valen, namanya Pura-Pura Goes saudara. Tapi di sini ada pedalnya. Jadi gimana sebenarnya Om? Betul. Jadi benar-benar di kayu nggak nih? Di Ya. kayu. Di kayu. Goes nggak nih? digoes juga. Jadi masalah kelistrikan itu kan sebetulnya opsional aja ya. Opsional. E-bike itu opsi aja. Jadi untuk sehat itu kan bagaimana caranya kita aja memilih jenis sepeda ya. Betul. Dimana Oh. e-bike ini juga menjadi salah satu opsi lah untuk berolahraga. Nah, Oke, benar. Nah, itu nanti dia. kalau Menarik. misalnya kita mau lebih tahu banyak mengenai sebenarnya seperti apa sih komunitas Pura-Pura Goes ini setiap weekendnya agendanya seperti apa. Dan terus kalau misalnya ini kan juga e-bike ini kan dimodif sendiri gitu ya. Bisa motor listriknya dimodif sendiri. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan langsung tanyakan seusai jeda. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Ya saudara, ini dia. Kalau bisa dilihat di samping saya, di tengah-tengah saya dan Valen sudah ada komunitas sepeda PPG Pura-Pura Goes. Ya, kita Kalau tadi ngobrol-ngobrol kita langsung. sudah tanya soal apa yang membedakan dengan sepeda biasa gitu Ya, ya. itu dia, Tapi yang penasaran. pengen jadi pertanyaan adalah kalau dengan sepeda biasa mungkin memang sepeda biasa ya di pedal aja gitu kan. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa bedanya e-bike sama motor listrik? Nah, Om Ferry ini yang paling tepat bisa Silakan, jawab nih. Om Ferry. Silakan Om Ferry. Oke, terima kasih. Dah. Jadi perbedaan yang mendasar dari e-bike dengan sepeda motor listrik ya, gitu ya. Itu pertama adalah kalau e-bike itu kan bentuknya sepeda. Ya, pertama itu sepeda. Dan itu juga sudah ada aturannya ya dari Menteri Perhubungan gitu kan. Jadi kendaraan yang roda 2 ya, yang menggunakan motor listrik itu sepeda yang disebut e-bike gitu kan. Oh, oke. Nah, untuk itu pembagiannya macam-macam ya. Nanti ada yang motornya ada di roda depan, ada yang di crank ya, di goesannya, ada juga yang di bagian hub belakang, roda si mesin belakang. penggeraknya itu Om ya? Betul. Oh, Jadi ada itu. Lalu kalau untuk motor listrik tentunya adalah bentuknya seperti sepeda motor, ya motor bensin gitu ya. Tapi tenaganya menggunakan listrik. Oke. Gitu. Itu yang lebih dikenal dengan tenaga hemat energi gitu ya istilahnya ya. Betul. Jadi nggak butuh lagi beli bensin gitu kan ya, tinggal ngecas di rumah. Gitu, Nah, kalau motor. terus kalau misalnya Om Ferry ini hobinya sepedaan yang mengeluarkan keringat begitu, kenapa pakai dimodif ini Apa tuh? electric bike-nya? Kenapa harus milihnya- ada mesin Iya, pendorongnya? kenapa nggak sepeda biasa aja Om? Pertama gini, saya itu naik sepeda udah dari zaman ya kecil, dari SMP itu udah pakai sepeda yang diciptakan, sepeda itu kan diciptakan dari tahun awal-awal 1900 gitu ya. Ya. Dan teknologi gitu-gitu aja gitu. Tapi begitu saya lihat e-bike, ini kok ada sesuatu yang baru gitu ya. Pakai listrik, ada tenaga bantuan gitu ya. Kalau terutama untuk nanjak-nanjak juga nggak berat kitanya gitu. Karena kita ini carinya kan fun. Oh, Olahraga ada, aerobiknya ada, tapi funnya dapat. oke. Gitu. Berarti semata-mata kalau punya e-bike itu bukan berarti kita adalah goes yang pemalas itu bukan? Ya, ada juga yang kayak gitu. Tapi bukan di kita ya. Oh, Ngomong-ngomongin PPG ini ya, Om, kalau Om Siroj, ini komunitasnya sendiri dimulainya kapan? Tahun berapa? Jadi kalau bicara awalnya, Ya. kita ngumpul-ngumpul dari akhir 2019 sudah mulai ngumpul-ngumpul. 2019 ya? Nanti ternyata peminatnya semakin banyak, official kurang lebih ya, grupnya ini di awal 2020 ya. Oh, Ya, oke. sekarang kurang lebih membernya ya masih 80 sekian sih kalau 80 ya banyak juga ya? 80 sekian. 80. 80. Semuanya sepeda kayak gini nih yang memang sepeda listrik gitu? Atau ada sepeda biasanya juga? Ya karena ini grup e-bike, jadi memang standarnya adalah memang harus punya sepeda e-bike ya. E-bike ya? Merek Oke, apapun, ya. kita tidak tertutup Betul, merek betul. apapun yang bisa gabung. Oke. anggotanya sendiri semua laki, tapi aku lihat ada perempuan di sini Iya, ya. betul. Nah, Sri Kandinya PPG. Ah. Dan siapa, Bu?
Dengan Silvi. Tante Silvi ya. Tante Silvi udah berapa lama Jo ini? Hampir 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun ya, pakai sepeda Pakai e-bike. Sebelumnya pakai sepeda lipat. sepeda lipat. Oke. Tapi ya karena umur bertambah terus. Oh, iya. Jadi ya mau pakai e-bike. Iya benar juga itu ya, karena kan kita juga harus tahu batasan dan juga usia ngontrol, karena kan usia semakin tingkat kita nggak boleh makin memaksakan ini ya kondisi fisik. Ya. Iya benar, karena itu tadi ya pengen sehat, ya pengen fun, lagi pula kalau kita Iya. kita kan yang tahu nih kondisi fisiknya, tapi boleh pengen jalan-jalan istilahnya ya tetap ada pakai sepeda gitu ya. Nah aku mau tanya deh, komunitas sepeda ini kan pasti kan touring ya, paling jauh touring kemana nih? Nah itu dia. Om siapa Ayo, gantian paling dong, Om jauh. Imam sekali ya yang mau. Jangan, dia rajanya ini, Oh, raja. oke. Raja touring dia, iya raja Om dia. ngajak iya. jalan-jalannya ya. Oke, kemana Om paling jauh? Oke, kalau paling jauh itu mungkin masih lingkupnya Jawa Barat ya. Jawa Barat itu yang kita start dari rumah atau benar-benar kita Full. nggak loading gitu ya, full Iya. goes gitu ya. Jadi paling jauh tuh kalau ke arah barat sana itu ke Ciletuh ya. Celutu pernah Ciletuh pernah, terus ke Bandung. Kalau ke arah ke arah barat tuh ke arah Baduy kita udah pernah. Wow. gitu. Wah, jauh Gitu, jadi juga. Subang kita udah pernah juga gitu. Jadi kalau jaraknya tuh sekitar mungkin kalau di total 300 kilometeran lah. Gitu. PP. 300 km. Kalau total ini ya, tapi kita bukan 1 hari pulang pergi ya. Oh, Jadi oke. kita biasanya 1-2 hari berangkat hari Jumat, pulang hari Minggu gitu. 300 Oh, iya, kilo iya. PP. Ini Ya. Anda berani nggak kalau diajakin Om sekalian ini? staycation apa? Berani nggak diajakin sepeda sama Om ini? Saya cari dulu 200 kilo. e-bike-nya ya. Karena kelebihannya e-bike ini kan kita bisa goes lebih jauh. Oh. Artinya gini loh, kalau kita pakai sepeda manual, ya memang bisa ada yang jauh. Cuma kalau mungkin teman-teman di sini mungkin 20-30 km pakai Iya. sepeda manual kayaknya udah teler semua gitu ya, kewer lah istilahnya ya gitu. Tapi kalau pakai e-bike kita bisa 50, 90, 100. Satu hari itu biasanya 100-an lah. Nah, itu yang Gitu. juga saya penasaran sebenarnya, Om. Saya mau tanya Ya. Om Imam S, ya, Om Imam S. Om, ini kan kalau dilihat, saya mikir tadi sepeda listrik itu ada throttle-nya berarti kan untuk ngegasnya gitu kan. Tapi kan kalau di sini sebenarnya nggak ada nih. Hmm. Nah, sebenarnya menjadikan ini sepeda listrik seperti apa tuh mekanismenya? Jadi gini, sepeda listrik itu hanya bisa digerakkan oleh 3. Oke. Satu throttle kalau kita sebutnya lah gas biasa lah di awam-awam. Oke, itu yang biasa lah ya. Yang pertama. Ada di sini ya. Yang kedua sensor torsi. Sensor torsi. Ya, yang ketiga cadence kayak gini. Oke. Cadence itu ada karena lagi ya. dia putar. Jadi gini, kita sedapat mungkin tidak memakai throttle Ha-ha. karena kita misinya olahraga. Ya. Kalau pakai torsi sensor, dia harus digoes dulu. Oh, berarti tetap ngegoes terus ya? Tetap harus digoes. Oh. Kalau tidak digoes, motor nggak bakalan nyala. Jadi balik ke biasa lagi. Balik gitu biasa ya? lagi. Oke. Jadi kalau misalkan throttle nggak kita, kalau pedal nggak kita goes, baterai nggak akan nyala, motor nggak nyala. Minimum dia sensornya pas berapa kilometer per jam tuh? Nggak ada sensor, jadi Nggak ada. tergantung dari kekuatan kaki kita. Semakin Oh, misalkan nanjak, oke, nanjak oke. kan kita harus kuat nih. Iya. Pada saat kuat itu kita akan memberikan informasi ke motor untuk lebih kencang. Lebih kencang. Tapi kalau Iya, iya, datar, iya. nggak. Gitu. Itulah kenapa bisa sampai 300 km, Val ya. Betul. Jadi memang ada bantuan juga dari Iya. ininya ya, dari motornya tadi. Oke. Gitu. Iya, tapi yang jadi penasaran, tadi kan diceritain juga kalau sebenarnya ini sepeda biasa Ya. yang kemudian dimodif gitu kan. Nah, aku nanti juga pengen tahu nih biaya modifikasinya berapa. Ya. Kira-kira itu kalau Valen ini misalnya kayak membutuhkan. minat banget nih. Iya dong, biar sehat juga tapi bisa jauh gitu sekalian Iya, iya. gitu kan. Modifnya berapa, terus juga kalau permasalahan baterainya kira-kira bisa mencangkup berapa kilometer gitu Iya, kan. Kita akan tanyakan nanti usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, bersama komunitas sepeda Pura-Pura